anggur itu Tuhan kami sia-sia, kami terbuang adanya, kami gak layak Tuhan Yesus. Apalagi di tengah zaman ini keadaan yang begitu menakutkan, kami gak tahu kami harus kemana. Tetapi satu hal yang kami tahu, ada kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami, yang meneguhkan kami, memberikan kami penghiburan daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Kau lawat setiap para hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, waktu kami pulang dari tempat ini kami mendapatkan kesegaran yang baru, pemahaman yang baru Tuhan, dan keyakinan yang baru, peteguhan yang baru Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami siap Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Pak Yuyung terima kasih untuk kesempatannya ya diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini. Wah, orang-orang yang luar biasa ya. Ini Bapak Ibu takut gak hari ini? Takut apa biasa-biasa aja? Nggak takut sama perang Irak ya? Iran, perang Iran enggak ya? Jauh Pak di sana, nggak sampai sini. Oh iya, kita berdoa itu nggak sampai sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini perang soalnya lagi banyak nih, belum lagi Thailand sama Vietnam lagi, wah Kamboja ya, pokoknya begitulah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu semua udah dinubuatkan loh. Di firman Tuhan sudah disampaikan kan, akan ada deru-deru perang, ada kabar-kabar yang menakutkan. Wah, ini semakin mengerikan Bapak Ibu. Tetapi satu hal, waktu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan itu tidak membuat kita menjadi takut, tetapi kita kuat. Amin. Bahwa benar Tuhan yang kita sembah. Dia tidak pernah meleset dalam perkataannya. Kalau kabar-kabar di dunia ini saja Bapak Ibu dia genapi, apalagi rencana Tuhan atas hidup Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Amin. Jadi apa yang kita harus gelisahkan di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita takutkan di dalam kehidupan kita? Kita dengar deru-deru kabar perang ya, dan segala macam hal yang luar biasa. Jangan buat kita takut. Tapi kita harus semakin kuat di hadapan Tuhan, bahwa kita sebentar lagi akan bertemu dengan Tuhan Raja di atas segala raja. Amin. Iya Bapak Ibu. Ini harus jadi kesukacitaan kita. Yesus sebentar lagi datang. Mungkin yang muda-muda jangan dulu Pak. Saya belum nikah nih, gitu kan. Aduh, saya belum punya belum punya masa depan nih. Nggak apa-apa. Persiapkan diri kita aja Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nanti kita akan dapat tempat yang luar biasa di atas sana. Amin. Puji nama Tuhan. Saya boleh bertemu dengan Pak Vitalis. Aduh, haleluya. Ini sering kita dulu ketemu, beliau pendoa ya. Naik ke atas lantai 3 Bapak Ibu, berdoa di sana luar biasa. Ketemunya di sini. 12 tahun berarti saya nggak pernah ketemu dengan beliau, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, boleh mengizinkan saya di sini untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kita. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Oh ya, sudah ya. Tema yang saya ingin bawakan adalah rancangan Tuhan bagi orang percaya Bapak Ibu. Apa sih rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kita jadi orang yang hebat. Kita jadi orang yang sukses, kita jadi orang yang kaya raya, kita menjadi orang yang terkenal, kita menjadi orang yang disegani oleh banyak orang, atau sebagai apa? Oh, saya menyapa dulu yang di online. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Banyak ya yang di online juga, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Apa tadi saya ngomong? Oh iya, rancangan Tuhan bagi setiap orang percaya itu apa? Rancangan Tuhan bagi setiap kita apa sih Bapak Ibu? Pernah gak Bapak Ibu berpikir, apa ya Tuhan? Kok hidup saya biasa-biasa aja, saya gak terkenal, saya gak luar biasa nih kehidupan saya. Apalagi di tengah dunia yang tidak pasti ini Bapak Ibu. Krisis ekonomi global, ini banyak para ahli sampaikan kalau ini berlanjut Bapak Ibu. Selat Hormuz itu ditutup.
minyak itu akan melejit, dolar akan melejit. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi di kehidupan kita? Bahan makanan, bahan pokok itu pasti akan naik secara tajam. Orang nggak ada kayak begitu aja naik, ya nggak? Ini mau lebaran nih udah, waduh, udah mulai goyang nih. Apalagi ada hal-hal seperti itu. Pertanyaannya pemerintah kita, kalau kita mengharapkan pemerintah kita kuat nggak? Mereka punya program MBG tuh, ya. Emang dipikir MBG murah? Nanti kalau itu berjalan, belum bensinnya itu yang nganter, belum lagi gas, belum lagi minyak, itu akan melonjak. Kita nggak merasakan apa-apa, pemerintah kita merasakan. Kuat nggak beli mereka? Selanjutnya, kuat nggak mereka menahan krisis global ini? Nah, makanya kita harus juga berdoa buat pemerintah kita. Amin. Gak ada yang bisa gak ada yang bisa memuaskan kita, Bapak Ibu, hanya Yesus. Pemerintah yang kita dorong dulu janjinya begini. Begitu masuk ke dalam lapangan berbeda, Bapak Ibu. Kenyataannya berbeda. Kita harus berdoa supaya apa? Supaya hikmat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Rekan-rekan kita di DPR, ya, pemimpin-pemimpin kita yang di eksekutif. Kita harus doakan. Karena mereka memimpin di sana, gak mungkin mereka memimpin tanpa seizin Tuhan, Bapak Ibu. Itu firman Tuhan yang katakan. Jadi tugas kita bagaimana? Kita berdoa dengan tekanan yang luar biasa. Ini kita berdoa kepada mereka, Tuhan, supaya mereka bisa bertahan. Dan buat kita, jangan kita khawatir dengan keadaan yang dunia ini. Ini yang harus melekat di dalam kehidupan kita. Apa sih rancangan Tuhan itu bagi setiap kita? Tuhan itu memberikan sebuah kebenaran yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kesimpulan yang Tuhan berikan adalah begini. Hidup orang percaya itu tidak pernah terjadi dengan kebetulan. Halo? Kita ada saat ini, Bapak Ibu ada di tempat ini. Bapak Ibu ada bukan karena kebetulan. Bapak Ibu masuk dalam kumpulan orang percaya. Orang-orang Karesten, ya, orang di luar sana kan bilang tuh orang Karesten tuh. Bukan secara kebetulan, Bapak Ibu. Itu ada rencana Tuhan yang terjadi. Dan Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita loh. Tuhan Yesus itu datang bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Dia merancang kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang terjadi, yang tercatat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan apa? Kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kemudian apa selanjutnya? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Coba simak. Kita adalah buatan Tuhan. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita ini sudah diberikan mandat itu jauh-jauh hari loh. Nah inilah yang membuat kita harusnya mencari apa sih kehendak Tuhan yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan saya. Kenapa kita harus mencari, Bapak Ibu? Kenapa kita harus mencari? Karena kita ini pernah berdosa dan punya tabiat dosa. Halo? Kita berdosa, status kita orang berdosa sudah ditebus oleh Tuhan dengan apa? Kristus mati di atas kayu salib. Itu status kita, surat hutang itu udah dicabut. Tapi kita masih punya tabiat dosa. Itu yang harus kita kikis setiap hari. Supaya apa? Supaya kita mencari Tuhan, mengenal Tuhan dan mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita.
Ini kata-katanya dalam Bapak Ibu. Karena kita ini buatan Kristus. Kenapa Efesus 2 ini ditulis oleh Paulus? Karena di dalam sebelumnya, di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan di angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Efesus, kami dulunya bagian daripada itu loh. Orang-orang yang harusnya dibinasakan, yang hidup kami itu karena kedagingan. Ini yang dibilang tabiat dosa Bapak Ibu. Hidup di dalam kedagingan. Apa sih kedagingan? Ini Bapak Ibu, ini kita ini pakai AC nih, dingin ya. Kalau Bapak Ibu keluar, panas gak? Mau di luar apa di dalam? Dalam, dingin. Itu tabiat dosa. Kok begitu Pak? Kalau kita hidup di situ terus, kita gak keluar bekerja, itu berdosa. Tangkap tuh. Paham ya? Kita makan nih. Makan. Ibu-ibu nih, ada ibu-ibu ya semua. Suka seblak gak? Gak suka? Pangsit suka gak? Nah, suka pedas gak Bu? Suka. Enak gak pedas? Enak. Tapi kalau makan pedas terus. Saya pernah kenal orang, itu botol segitu dituang semua. Bener. Jadi tukang somai kalau datang ke situ atau tukang bakso datang ke situ pasti rugi dah. Cabenya habis. Pertanyaannya, berdosa gak tuh? Berdosa. Kenapa? Karena kita tidak berhikmat. Merusak bait Allah ini. Itu tabiat dosa. Bukannya gak boleh dengan dingin ini. Boleh. Tapi kalau Anda hidup di dalam hal ini terus yang mengenakan diri Anda, itu berdosa. Kenapa berdosa? Dosa itu artinya hamartia, meleset. Ini ada TV nih, saya bawa ke kamar mandi, nonton di kamar mandi sambil mandi. Kira-kira gimana? Cocok gak? Enggak dong, itu dosa. Bawa kompor gas ke kamar mandi, masak di kamar mandi. Kira-kira gimana? Pasti kan Bapak Ibu bilang ini, bodoh. Masak tuh di dapur bukan kamar mandi, begitu kan? Benar gak? Itu yang melakukan itu dosa. Sesimpel itu pengertian dosa. Makanya Yesus bilang kalau engkau melihat saja dan menginginkan, itu sudah berdosa. Dosa itu bukan hanya sekedar nancap jeb, bunuh orang mati grek gitu. Enggak. Itu akibat dosa. Waktu kita mikir saja pembunuhan berencana belum kita lakukan itu sudah berdosa Bapak Ibu. Paham gak? Tangkap ya. Jadi itu yang Paulus katakan kami bagian daripada itu. Makanya kami harus mengkikis hidup kami. Orang Kristen harus mengkikis hidupnya, kedagingannya supaya apa? Sesuai dengan rencana Tuhan. Halo? Itulah pekerjaan baik yang dirancang Tuhan bagi setiap orang percaya. Tangkap nih Bapak Ibu. Tangkap ya. Ini harus dilakukan, rancangan Tuhan itu loh. Yang sudah dilakukan oleh Allah. Kenapa Paulus katakan? Karena manusia dulu mati di dalam dosa. Itu yang dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian di dalam Efesus 2 ayat yang keempat, ayat yang 9 baru ini dikatakan. Tetapi Allah yang maha kaya dan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama di dalam Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Ini gini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ikuti proses Tuhan.
Berjalan mengerti akan kehendak Tuhan. Capek Pak, berat Pak. Iya. Karena Tuhan gak pernah mau kerja instan. Sekalipun dia melakukan mujizat. Kayak misalnya anggur, ya, air berubah menjadi anggur di Kana. Itu kan langsung cet. Betul gak? Ayo. Kumpulin aja, tuang. Tapi ada usaha dari manusia itu kumpulin tempayan itu sebanyak-banyaknya. Betul apa enggak? Karena itu prinsipnya. Kita gak bisa minta berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong dong Tuhan kirim uang 1 karung. Recehan. Tiba-tiba bruk. Jatuhnya nimpa kepala kita. Jebret mati kita. Terus bilang sama Tuhan. Tuhan kok begitu sih? Katanya mau instan. Tuhan gak mau gitu. Makanya ada ayat. Ketuklah. Maka pintu dibukakan. Carilah. Maka engkau akan. Mintalah. Itu kata kerja semua Bapak Ibu. Jadi kekristenan itu tidak pernah bicara orang Kristen itu pasif, aktif. Amin. Pak, kok suka mie instan gak? Indomie, gak suka? Kopi instan? Nah, enak kan? Tinggal bungkus, buka, seduh. Tapi pertanyaannya sehat gak? Enggak. Orang-orang penikmat kopi yang benar, dia nggak suka tuh dia lihat kopi-kopi itu sampah, pasti gitu. Apa sih? Biar mau dibungkus mahal, apa semua segala macam di otaknya dia itu pabrik punya. Dalam bukan kopi itu, dikasih aroma-aroma aja. Dia sukanya apa? Dia ambil biji kopi itu, dia sangrai, dia ukur medium atau kekuatan gorengannya itu. Mau yang hitam banget atau enggak. Baru dia tumbuk. Teman saya ada minum kopi aja buset deh. Saya minta, lama amat ntar dulu. Baru digiling sama dia. Ya ampun baru digiling. Kita udah pengen minum kopi dia. Tapi Bapak Ibu begitu jadi beda rasanya. Nah Tuhan mau kita ikut proses supaya apa? Kita tahu beda ikut Tuhan itu. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan kacangan Bapak Ibu. Bukan yang kalau kita pergi kita di di Gunung Kawi atau di orang-orang pintar itu. Ya kemudian kita dapat sesuatu. Dukun-dukun itu bisa ngasih kekayaan enggak? Enggak Bapak Ibu. Yang ngasih itu ya setan. Dukunnya tahu yang ngasih setan, makanya gue gak kaya-kaya. Kenapa? Karena gue tahu konsekuensinya. Gue mendingan miskin aja lah, gue dapat duit dari dia. Betul gak? Koreksi saya kalau saya salah. Dia bukan dapat kayanya itu bukan dari si setannya, dapat kayanya dari kliennya. Lu mau kaya, gue kasih tahu ada nih jalannya. Gitu doang sebenarnya. Dia sebenarnya gak kaya Bapak Ibu. Bukan dia yang ngasih kekayaan. Setan itu yang ngasih kekayaan. Tapi di belakangnya ada proses yang akan dituntut oleh setan itu. Tuhan itu kebalik sistemnya. Lu ikutin proses dulu baru diberkati Tuhan. Halo? Kita kan minta diberkati Tuhan dulu, prosesnya gak usah Tuhan. Salah. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu. Berdoa sama Tuhan, ikuti prosesnya Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita tahu rancangan Tuhan bagi kita setiap orang percaya. Kita balik lagi ya. Jadi itu dasarnya. Jadi manusia itu dulu mati dalam dosa, kemudian diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan diselamatkan untuk tujuan tertentu. Apa? Inilah yang Paulus katakan di Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan melakukan pekerjaan baik. Apa itu? Ya Bapak Ibu balik lagi apa yang Tuhan katakan Matius 28. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena itu yang dia inginkan, bahwa manusia ini kembali kepada hakikatnya, ciptaan Allah yang mulia. Nah, saya akan masuk ke dalam, ini saya nggak buat di presentasinya nih. Ya, kata buatan Allah itu dalam bahasa Yunaninya adalah poiema. Artinya apa? Karya ciptaan.
Dan tahu Bapak Ibu, di bahasa aslinya yang ngomong gini, masterpiece. Tahu masterpiece? Tahu? Nih kok ini nih, bikin sesuatu misalnya mie. Kemudian enak banget, disukain banyak orang. Itu masterpiece-nya dia. Sesuatu yang Anda buat. Yang punya anak. Kenapa Bapak Ibu mengasihi anak Bapak Ibu? Meskipun sudah dimaki-maki, meskipun sudah pernah dimarahin, meskipun nih anak bandel, nih anak luar biasa, nggak bisa diatur. Kenapa Bapak Ibu masih tetap sayang? Khususnya ibu-ibu. Kenapa? Tahu nggak? Tahu nggak? Karena itu masterpiece-nya Anda. Suami istri membuat itu jadi tuh si Otong itu tuh. Itu masterpiece. Tahu? Makanya meskipun dia durhaka, anak yang hilang, anak bungsu yang hilang. Kenapa orang tuanya tetap sayang? Kenapa? Karena dia masterpiece. Satu karya yang memang dibuat dan itu sangat dihargai. Dengan pemikiran yang luar biasa, dengan hati yang luar biasa. Saya punya anak 2 tahun nunggu. Wah, itu isi saya udah gelisah. Begitu jadi, puji Tuhan. Saya bilang, ini anak nanti satu kali kalau nggak kita ajarin, gawat nih. Ajarin. Supaya apa? Supaya kita bertanggung jawab terhadap buatan kita ini. Masterpiece kita ini. Nah Tuhan begitu juga. Dia katakan apa? Engkau ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Salah satunya apa? Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa itu adalah masterpiece-nya. Pak Yuyung punya foto jatuh, saya injek, marah nggak? Itu padahal fotonya doang loh, saya nggak injek mukanya loh. Betul nggak? Cuman fotonya. Nah Bapak Ibu, kenapa Tuhan itu marah sekali dengan yang namanya iblis itu? Karena ciptaannya ini diinjak-injak. Tangkap ya Bapak Ibu. Kita ini gambarannya Tuhan. Diinjak-injak oleh setan. Makanya Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Supaya apa? Supaya mereka mengerti siapa yang menciptakan dan apa kerinduan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadikanlah murid, bukan pengikut. Kualitasnya murid. Jadi Bapak Ibu semua ini harus kualitasnya murid. Kualitas murid itu apa? Begitu ada pemahaman lain yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya, biasanya murid terima nggak? Mereka enggak, guru gua nggak bilang ngomong gitu. 1 + 1 2. Kemudian papa mamanya bilang kagak, 3. 2 mah. Guru di sekolah itu ngomong 2. Ini orang tuanya yang ngomong. Dia selalu bertanya apa? Gurunya bilang 2, bukan 3. 3, 2 itu kesepakatan, Le. Enggak mah. Pasti ngomong begitu. Kenapa? Karena dia tahu dia murid. Lah hari ini banyak orang Kristen gara-gara tayangan YouTube mulai goyang. Bener ya? Iya ya. Yesus itu ternyata itu ya. Kenapa dia? Matinya aja dikafanin. Ya ampun. Itu memang tradisi di sana. Justru kita balik. Oke. Kalau Yesus memang yang titik-titik itu, ini kan ada tayang di YouTube gak nih? Nah, iya kan? Nah, nanti saya di yang taktik-tuk itu bilang, kalau memang lu menghargai itu, ayo ke gereja dibaptis. Nah, mau nggak? Yesus kan dibaptis. Itu kan jadi polemik. Terus kita orang Kristen, oh iya ya bimbang. Kalau Anda bimbang Bapak Ibu, Anda bukan murid. Tangkap nih maksud saya. Jadi gitu ya. Jadi ada pekerjaan yang luar biasa yang diberikan kepada kita, buatan Allah. Jadi Tuhan itu memanggil kita menjadi ikut bagian dari rencananya. Apa rencananya? Tadi. Matius 28, jadikanlah semua bangsamu
muridku. Pak, kita jadi penginjil dong. Kok kita jadi pendeta dong? Enggak. Kita jadi pemain musik. Bukan Bapak Ibu. Mari kita kabarkan Injil itu dari lewat sikap hidup kita. Amin. Ini yang harus terpatri dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu di dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut. Kenapa? Karena Tuhan akan bekerja. Saya kasih contoh. Ya. Raja Daud. 1 Samuel 17 ayat 36. Nah, ini saya mulai masuk ya. Ini pola yang tadi, jadi karena kita buatan Allah, diciptakan oleh Allah dan melakukan pekerjaan baik. Ada gak korelasi di Alkitab dengan tokoh-tokoh Alkitab? Ada. Siapa? Daud contohnya. 1 Samuel 17 ayat 36 dikatakan begini. Oh iya Pak, bantu pindahin aja ya. Ini kayaknya gak perlu nih. Aduh, haleluya. Pendeta gitu Bapak Ibu kalau udah ngomong, wah lupa. Nah, ada pola di dalam Alkitab melalui kehidupan Daud. Ya, 1 Samuel 17 ayat 36 dikatakan begini. Hambamu ini telah membunuh singa dan beruang di padang rumput, itu adalah sekolah imannya Daud. Lihat. Daud itu menjadi rekan sekerjanya Allah. Orang yang memang dipilih Allah untuk menjadi raja, itu bukan di istana Bapak Ibu. Dia nggak seperti kakak-kakaknya yang dilatih memang khusus berperang. No. Di mana dia dilatih? Di padang rumput. Tapi Daud tahu bahwa apa yang dia kerjakan ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dia jalankan. Kambing dombanya Daud banyak gak sih? Enggak. Kakaknya bilang, kamu nih yang gembalakan kambing domba bapak yang cuma 2-3 ekor itu. Biasanya kalau orang ngomong 2-3 ekor, itu banyak apa sedikit? Sedikit. Tapi Daud tetap konsisten melakukan itu. Dia jaga dengan luar biasa sampai ada statement dikatakan apa? Hambamu ini telah membunuh singa dan beruang. Ini korelasi nggak dengan perjanjian baru? Ada. Setia pada perkara yang kecil, maka engkau akan mendapatkan perkara-perkara yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mau diberkati Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Ngapain Pak? Nginjil. Lewat apa? Lewat kehidupan Anda sehari-hari. Halo? Saya bukan orang hebat Pak. Saya nggak bisa ngomong Pak. Saya nggak punya pengetahuan teologi Pak. Enggak, lewat kehidupan Anda Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itulah ajang pelatihan Anda. Supaya apa? Supaya Anda mengerti dan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dirancangkan Allah sejak dahulu. Tangkap nih Bapak Ibu. Ini yang kami lakukan di gereja kami. Gereja kami itu di pinggiran Jakarta Bapak Ibu. GBI Jagakarsa, di tengah kebun pisang. Nanti satu kali Pak Yuyung datang dah. Khotbah di situ, biar lihat gereja kami. Di sini mah beton semua Bapak Ibu, parkir aja susah. Di sana Bapak Ibu datang, wah mau parkir di pojok-pojok boleh. Kebun pisang. Jemaat kami ya seperti ini Bapak Ibu. Saya mikir Tuhan gimana ya. Tadi saya belum perkenalan ya. Nama saya Pendeta Ariel Setiawan. Ya. Saya mengembalakan di sana GBI Jagakarsa itu. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk menjadi wakil Sekretaris Departemen Pekabaran Injil Gereja Betel Indonesia. Gitu. Nah, waktu kami dikasih seperti itu, kami berpikir gini, ini penginjilan kita nih nggak tajam. Pelatihan penginjilan di sini pernah pelatihan penginjilan, Pak? Mana ya? Kalau Bapak Ibu udah latih nginjil, begitu dikabarkan latih ini, yuk kita keluar yuk. Betul nggak gitu? Yuk kita keluar nginjil di luar. Betul? Takut nggak? Aduh, gue ngomong apa? Ayo. Jadi kayak tukang ini, tukang cukur itu. Dalam hati saya, aduh Tuhan tolong, saya mau nginjil nih. Ada pisau kan? Wah, mau cukur tinggal cukur ini. Pak, Bapak kenal Yesus nggak? Hah? Tapi kalau nggak bilang nggak kenal, tuh pisau udah diasah, gitu kan? Kalau bilang kenal, kayaknya
gue jadi pindah agama nih gitu kan. Kan jadi begitu tuh, Pak pusing Pak. Sebenarnya gak begitu, kami juga mikir begitu. Gimana ya caranya supaya terjadi ledakan-ledakan yang luar biasa. Akhirnya kita mikir, oh iya lewat kehidupan kita Bapak Ibu. Di tempat kami yang nginjil itu siapa? Yang nginjil siapa? Ada mahasiswa-mahasiswa teologi? Enggak. Pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta? Bukan. Oma-oma. Ini oma-oma. Saya suruh, nih Bu, kunjungan ya. Nih saya kasih modalin kartu Jack Linko. Wah waktu terima itu, wah puji Tuhan Pak Agem, terima kasih ya, pergi dua-dua ya. Kemana? Rumah sakit. Kemana kek? Pokoknya yang ibu-ibu kenal lah. Ajak dia ke gereja atau curhat sama mereka, doain mereka. Oh ya siap. Pergi Bapak Ibu. Sampai ada rumah sakit kerjasama dengan kami. Datang rumah sakit, Pak kami mau kunjungan. Ah udah tutup gak boleh. Keluarin kartunya. Seret. Wih. Oh dari gereja ya? Iya. Tapi udah gak bisa. Gak apa-apa Pak. Nanti kalau mati gimana? Itu pasien. Kita doain dulu Pak. Kira-kira satpamnya gimana? Mau gak boleh ini ibu-ibu. Gue inget jadi emak gue nih. Ya kan? Aduh kalau ini berdosa banget. Kan teman-teman kita yang di luar begitu kan. Gak boleh ngelawan ibu. Itu ibumu. Aduh iya ya Bu, iya Bu. Saya kawal ya. Dikawal sama dia. Berdoa kenceng-kenceng dalam nama Yesus. Wah. Nginjil gak? Gak nginjil dia sebenarnya. Cuman ngomong aja tentang imannya. Hasilnya gimana? Puji Tuhan Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang tiba-tiba datang. Tempat kami banyak yang dari seberang. Ini kemarin masuk lagi. Gara-gara apa? Gara-gara dia dengar Edis TV. Datang. Bapak Ibu harus siap loh. Bapak Ibu siap gak nih? Kalau misalnya tiba-tiba datang 10 di sini, memang dia pertobat baru, dia mau menjadi orang Kristen, bisa gak latih mereka untuk menjadi murid Kristus? Hari ini Bapak Ibu harus siap. Amin. Jadi jangan takut. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah pekerjaan baik yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Sebagai ciptaan baru itu, latihannya di mana? Lewat hal-hal sederhana seperti Raja Daud tadi. Dia nggak tiba-tiba jadi raja, cuman begitu waktunya pas, timingnya tepat, dia marah lihat Goliat, dia maju. Kakaknya bilang apa? Jangan. Saul bilang apa? Pakai baju perang dulu. Pakai yang namanya tombak dulu, pakai pedang dulu, itu pikiran manusia. Tapi dia berharap kepada Tuhan, dia jalan aja. Modalnya dia apa? Ali-ali. Ketapelnya dia, betul? Itu kenapa bisa Goliat itu roboh? Ini selalu saya bawain nih. Ya, selalu jadi kuis. Kalau Bapak Ibu bisa jawab ini nanti saya kasih 100.000. Berapa batu yang Daud ambil? Jangan Pak Yuyung udah pernah dengar. Berapa batu yang Daud ambil? Guru sekolah minggu ada nggak nih? 5. Kenapa 5? Takut meleset. Meleset dong. Tahu kenapa 5? Karena Goliatnya ada 5. Ya nggak dapat 100.000 dah. PR nanti cari di 2 Samuel. Di situ ditulis dengan jelas bahwa ada 4 saudaranya dari Goliat yang dibunuh oleh panglima-panglima perangnya Daud. Dari mana panglima perang? Dari Gua Adulam. Orang-orang yang bermasalah. Waktu Daud masuk, dia kan bermasalah nih Daud, betul? Dia lari nih masuk ke Gua Adulam, maksudnya pengen menyendiri. Begitu dia masuk, jreng. Ada berapa? 400 orang bermasalah di gua itu. Daud tadinya pengen ngilangin stres, begitu masuk tambah stres. Wah, 400 orang. Tapi tahu Bapak Ibu, 400 orang ini orang-orang yang dilatih sama Daud menjadi orang-orang yang luar biasa.
Buktinya apa? 4 saudara Goliat ini mati di atas tangan-tangan orangnya Daud. Gimana Bapak Ibu? Jadi Daud ngambil 5 itu karena dia tahu Goliatnya itu ada 5. Begitu mati 1, yang 4 kabur. Apa iya Pak? Cari di Alkitab. Kalau udah ketemu ayatnya, telepon WA Pak Yuyung, nanti saya kasih 100.000 saya transfer. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya mana? Jadi jangan takut, kita ini buatan Allah loh. Daud tahu itu, saya ini buatan Allah, makanya dia melatih dirinya. Kita orang Kristen gak mau melatih diri kita. Bangun pagi aja baca Alkitab, enggak. Yang dilihat apa? WA dulu. Padahal gak ada juga yang WA. Emang kita Prabowo? Ngurusin negara pagi-pagi udah, Pak ambil keputusan. Kan enggak, betul enggak? Tapi yang dilihat apa? WA, IG, TikTok. Ibu-ibu oma-oma sukanya nonton apa? YouTube. Oh jemaat saya suka sama itu tuh. Edis. Suka sama Elia Miron. Bacanya itu, ngelihatnya itu. Ya, jadi begitu ya. Yang pertama, Tuhan memilih dan membentuk kita dalam proses. Contohnya siapa? Daud. Yang kedua apa? Tuhan memakai talenta dalam kehidupan kita. Contohnya siapa lagi? Ya Daud. 1 Samuel 16 ayat 23. Daud mengambil kecapi dan memainkannya bagi Saul. Saul stres Bapak Ibu, dihinggapi roh setan. Cari pemusik yang luar biasa. Daud lah yang dipanggil. Dah, Daud lagi. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau misalnya di sini WL ya, nggak ada yang mau WL. Dia lagi, biarin aja. Habis nggak ada yang mau. Tapi puji Tuhan ini gereja lama. Sama kayak tempat saya, masih ada kesaksian, pujian gitu ya. Masih ada. Tapi gereja-gereja yang sekarang modern kan gak ada tuh, langsung bablas aja gitu kan. Itu pakai kesempatan Bapak Ibu. Kayak Pak Vitalis tadi. Memuji Tuhan, menyampaikan, memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kesaksian itu sangat penting. Tadi Bapak bilang, saya udah gak bisa lagi makan nasi basi. Saya juga gak bisa Pak makan yang basi-basi. Semua orang gitu ya, maksudnya mungkin udah gak bisa yang model kayak sekarang gitu ya. Karena ya memang udah usia Pak, harus hati-hati ya. Jangan cepat-cepat juga mau menghadap Tuhan. Nanti Tuhan bilang, waktunya belum. Gitu gimana? Tunggu dulu di sana. Susah ya. Jadi ikutin rencana Tuhan aja Pak. Bapak Ibu semua sehat. Amin. Jadi gitu ya. Tuhan akan memakai talenta Anda dan kehidupan Anda. Makanya di bidang penginjilan ini kemarin saya sudah paparkan juga dengan Pak Yuyung. Ada 21 bidang Bapak Ibu bisa bekerja di sana. UMKM, siapa yang di sini dagang? Ada yang dagang di sini? Ada? Ada? Angkat tangan dong. Oh tuh dagang tuh. Enggak saya enggak minta dagangannya. Kalau diskon boleh lah. Bapak bisa tuh. Sebelum dagang berdoa dulu, Tuhan ini supaya makan, ada nama Tuhan di dalamnya, kemuliaan nama Tuhan. Itu beda Bu, Pak, ngaruh tuh. Anda jual sama-sama pangsit, tapi Anda yang laku. Kenapa? Karena Anda hidup dengan bersama Tuhan. Tapi kalaupun gak laku gak apa-apa. Amin. Gak masalah. Kita orang Kristen ini kayak kalah sama orang jual tempe di pasar. Orang Kristen, gereja. Pendeta-pendeta gak suka ada gereja sebelahnya berdiri. Di sini berdiri gereja banyak banget ya Pak. Kita kalah sama tukang tempe. Tukang tempe itu di pasar cuma satu apa berapa? Banyak gak? Banyak kan? Itu satu deret tukang tempe semua. Daging satu los sendiri itu. Pergi ke Senen. Satu los babi. Wah. Ada berapa di situ? Cuma satu? Banyak. Tapi seringkali kita kalah sama mereka. Mereka nggak pernah ngiri. Ada yang bacok-bacokan di situ? Begitu lo kok laris banget sih? Kenapa lo? Pakai apa lo? Lah kan yang dijual babi ya. Setan juga takut sama babi. Iya nggak? Pakai apa lo? Gue nggak suka ya lo pakai jimat-jimat begitu ya. Gue bacok nih. Nggak ada begitu Bapak Ibu.
Tapi gereja, waduh, begitu gereja di sebelahnya berdiri, langsung pendetanya bilang, siapa tuh? Ngapain tuh? Ini gereja ya, Bapak Ibu jangan ikutin ya. Tapi kan kita di gereja Pak, ya janganlah. Gereja ini udah luar biasa, 35 tahun. Betul ya? 35 tahun. Beda 3 tahun sama saya. Saya 38 tahun. Gitu ya, lebih tuaan dikit lah. Jadi Tuhan pakai talenta Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Apa yang Bapak Ibu bisa? Nih oma-oma suka apa? Masak. Pasak. Datengin tetangganya, Bu nih saya bikin. Gak mungkin bikin babi kan? Bikin apa ya? Pastel. Buat ibu. Ini pola penginjilan yang kami lakukan. Kasih ke tetangga, kasih tempatnya yang bagus. Supaya apa? Supaya dibalikin. Ada kesempatan ibu-ibu ketemu lagi. Ngobrol. Selalu cari alasan untuk apa? Menginjil. Amin. Bapak-bapak juga begitu. Apa yang Anda lakukan? Lakukan itu. Kasih, Bu, nih pastel cobain. Nanti kan dia pulang kasih lagi tuh. Betul nggak? Bu, saya bawa jeruk. Balikin apa namanya? Tempatnya. Ya Bu, duduk dulu sini atuh. Nah, ngobrol. Gimana Bu? Iya, ntar lama-lama curhat colongan tuh. Curcol. Iya kan? Waktu curcol di situ, ibu-ibu bisa ngomong, tenang Bu. Saya juga ngalamin yang sama. Tapi Tuhan saya itu selalu nolong saya. Gimana ibu-ibu? Masuk gak? Masuk penginjilan itu. Jadi gak perlu repot-repot. Itulah yang kami lakukan. Sulit gak? Sulit gak? Gak sulit Bapak Ibu. Asal mau atau tidak. Makanya om-om di tempat kami jalan mereka. Kita punya 6 kelompok, 12 orang. Cuman modal kartu Jack Linko. Wah. Dengan luar biasa. Dia keliling naik Jack Linko. Karena gratis kan? Betul gak? Ya begitu. Mereka dua-dua pergi. Yang ketiga yang terakhir. Tuhan mengutus orang percaya untuk misinya. Setelah Yesus naik ke sorga, para murid menghadapi dunia yang sulit tuh. Tapi mereka terus memberitakan Injil. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Pak, saya nggak ada waktu, mohon maaf. Pakai yang Anda dapatkan. Apa uang Anda untuk pekerjaan nama Tuhan? Pak Gembala, saya nggak bisa nginjil. Tapi ini saya ada nih berkat untuk menginjil. Pakai Pak buat menginjil. Di Alkitab ada namanya Lydia. Dia pengusaha kain kalau nggak salah. Dia yang mensupport Paulus untuk pergi ke Roma, pergi ke Efesus, pergi ke Korintus. Kenapa? Dia nggak bisa pergi, tapi dia bisa melakukan lewat apa? Lewat kekayaannya dia. Kenapa? Karena pelayanan Tuhan juga harus ditopang dengan hal-hal tersebut. Amin. Itu namanya komunitas, satu sinergi. Kita namanya tubuh Kristus. Bapak Ibu kan sering ke belakang kan, buang air besar. Nah, sering pup, benar ya? Bapak Ibu pernah jijik nggak dengan si anus ini? Ih, kotoran lu keluar, tempat tuh paling jelek. Tapi kalau nggak bisa pup, stres. Seminggu nggak bisa pup, masuk rumah sakit IGD. Begitu selesai buang, Anda elus-elus kan? Iya, bersihin. Memang kau luar biasa. Itu tubuh Kristus. Hal yang paling jelek, orang-orang yang tidak pernah dilihat, itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena kita satu tubuh Kristus. Satu tubuh ini bukan cuma otak yang kerja, tangan kerja, kaki kerja, semua tubuh kita kerja, semua masuk dalam satu ekosistem. Kristuslah yang menyatukan itu semua. Amin. Jadi hari ini GBI Jatinegara Timur nomor 56 mulai rancang
pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan telah lakukan, yang titipkan kepada Anda. Anda harus bergerak. Mulai pikirkan apa yang kita bisa, Pak Gembala, apa yang kita bisa berikan buat pekerjaan nama Tuhan. Tempat udah enak pinggir jalan. Fasilitas udah nyos, dinginnya luar biasa. Bikin pelatihan Gen Z Bapak Ibu. Gen Z kita nih kacau. Ada yang di sini Gen Z? Gen Z kalau berantakan, mohon maaf saya harus katakan orang tuanya yang berantakan. Kenapa? Karena anak itu copy paste yang paling luar biasa. Dia langsung jiplak tuh. Makanya orang tua hari ini tantangan kita besar. Anda bukan hanya memuridkan bangsa, tapi Anda harus memuridkan dan melahirkan generasi. Tadi begitu datang, wah ini tempat bagus nih Pak buat pelatihan. Boleh nggak Pak ada pelatihan di sini? Ini keren banget nih. Kita bikin pelatihan media udah jago banget di sini. Media tempat menginjil. Siapa di sini main Roblox? Ada yang main Roblox? Nggak ada. Itu anak sekolah minggu nggak main Roblox? Nggak tahu ya. Iya. Di Roblox itu kayak main-main begitu Bapak Ibu, robot bikin bangunan. Ada yang nginjil di sana. Dan yang luar biasa, itu terima Yesus di Roblox itu. Dia curhat colongan lewat di laptop. Terima Yesus. Jadi gak ada alasan untuk kita tidak melakukan penginjilan Bapak Ibu. Amin. Di tempat Bapak Ibu yang masih sekolah, yang masih bekerja, yang masih luar biasa. Ayo kita nginjil. Jangan pernah takut. Daud tidak pernah takut. Dia dilatih. Jangan pernah lawan proses. Ikuti proses. Dan apa yang Anda bisa lakukan itu. Dan yang terakhir tadi apa? Tuhan mengutus orang percaya untuk misinya. Supaya apa? Injil kerajaan harus disebarkan. Amin. Ini yang Anda harus lakukan. Jangan minta berkat terus. Tuhan pasti berkati. Percaya sama saya. Tuhan pasti berkati. Seumur-umur nih saya jadi pendeta Bapak Ibu. Tidak pernah sekalipun Tuhan gak pernah menolong saya. Selalu dia nolong saya. 2000 berapa ya? Rumah saya terbakar. Habis rata. 2009 kalau salah. Rata Bapak Ibu. Kebakarannya waktu apa? Kami lagi pelayanan di gereja. Telepon bunyi, terang-terung. Kenapa sih ini telepon bunyi? Kita lihat, wah ada dari sepupu saya nih. Kenapa? Cepat pulang, rumah terbakar. 2 rumah habis. Rata. Karena rumah kami pakai triplek. Kita datang, mana rumahnya? Udah rata. Rata, betul-betul rata. Istri saya hamil anak kedua. Wah kaget. Rupanya nih dede ini juga berontak pengen keluar. Padahal belum waktunya, prematur dia. Akhirnya dia dalam proses waktu cari rumah, cari kontrakan gitu ya. Dapat. Istri saya pergi ke rumah sakit. Itu usia kandungan berapa bulan ya? 7 mau masuk ke 8. Setahun sebelumnya anak saya yang pertama udah lahiran, sesar. Menurut ilmu kedokteran tidak boleh kalau seorang ibu yang sesar itu hamil dalam waktu cepat, betul? Hamil, nyundul dia. Kita udah bilang, aduh gimana ya. Waktu dalam perjalanan itu, maksudnya di waktu yang tenggang waktu itu, ada kawan saya datang nih. Dia cerita, hamil lagi lu? Iya bu, gini-gini cerita. Hati-hati lu, kenapa? Ada yang gue kenal, meninggal. Kenapa? Waktu nyundul itu jahitannya itu terbuka, robek. Betul gitu ya? Jadi tembus, itu 9 atau 7 jahitan kira-kira begitu ya. Hah? Udah, kita periksa lah. Kita nggak dengar itu. Pokoknya kita periksa, dokternya bilang ini tunggu lagi lah. Ingat tunggu lagi nih, sebulan lagi lah. Gitu. Istri saya ngomong gini, dok, kemarin ada yang cerita nih.
Dia begini. Dokternya bilang apa? Dia tahu lagi. Gitu. Dia tahu lagi. Ya udah deh. Besok masuk. Kita buka. Tapi udah siap. Udahlah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jahitan pertama itu udah robek. Terbuka. Jahitan keduanya itu hampir terbuka. Akhirnya dikeluarkan. Cuman segede botol aqua anak saya yang kedua itu. Tapi di situ Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Gak lama dari situ dia berhasil keluar ya dengan baik, meskipun dengan perawatan yang luar biasa. Ibu saya, adik saya dapat rumah yang tidak pernah kami pikirkan, Bapak Ibu. Itu satu. Yang kedua, udah punya anak dua nih, senang dong. Betul nggak? Senang secara jiwa, tapi secara perekonomian, buset. Kami mengalami polemik waktu itu. Ya Pak Vitalis tahu. Saya keluar dari Geraha Betel, nggak ada pegangan, nggak ada apa. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya nggak klaim diri saya sebagai pendeta, enggak. Satu kali nggak punya susu Bapak Ibu. Gimana nih? Aduh nggak ada nih susu nih. Kita coba dengan luar biasa, korek-korek biasa gitu kan. Recehan. Wah. Aduh. Tahu Bapak Ibu, di selipan baju kami atau di selipan lemari itu ada duit 100.000, 2 lembar, 3 lembar. Nyelip. Ya memang itu kelalaian ya. Tapi di situ Tuhan tetap menjaga kami. Saya mau sampaikan gini. Jangan pernah tinggalkan Tuhan walau posisi apapun dalam hidup. Tetap berharap sama Tuhan dan lakukan pekerjaan baik yang Tuhan titipkan kepada Anda. Dan Tuhan pasti akan cukupkan Anda. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita bisa angkat pujian yang tadi ya, ku terhubung denganmu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang kami dengar bahwa kami ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan tolong kami, sadarkan kami, ingatkan kami. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan. Supaya kami boleh terus berkenan kepada Tuhan. Kami mau terus terhubung dengan Tuhan. Tidak hanya terhubung Tuhan. Tapi kami boleh berbuah. Sehingga orang lain boleh menikmati hal-hal yang kami lakukan berjalan bersama dengan Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Untuk kami boleh terus melekat kepada Tuhan. Khususnya para hamba-Mu di tempat ini. Di GBI Jatinegara Timur 56 ini Tuhan. 35 tahun karya Tuhan boleh nyata di tempat ini. Para hamba-hamba-Mu yang luar biasa Tuhan. Hari-hari ke depan kami berdoa biar banyak jiwa-jiwa yang boleh berkumpul dan diajarkan akan kebenaran firman Tuhan. Para hamba-hamba-Mu di tempat ini, latih mereka untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Seperti Raja Daud yang dilatih di padang rumput untuk menjaga kawanan dombanya. Yang berani bertarung terhadap singa dan beruang. Dan ada pekerjaan selanjutnya yang dia harus lakukan. Dia menjadi pahlawan dan tampil menjadi raja. Kiranya Kau tolong Tuhan Yesus. Tantangan kami, pergumulan kami berat. Permasalahan kami luar biasa. Tetapi satu hal, rancangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Untuk para hamba-Mu yang ada di Zoom, permasalahan yang mereka alami, tekanan hidup yang mereka alami, kami berdoa dari tempat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan akan menjawab. Haleluya, Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan, kasih-Mu layak akan seluruh. Kasih